Halo, selamat siang semua. Semoga kita semua sehat selalu. Oke, di belakang gue ini ada Vespa yang kemarin udah habis restorasi dan ini udah beres. Sebelum gue kirim ini Vespa, gue mau jelasin beberapa spek singkatnya Vespa ini. Oke, ini adalah Vespa basicnya, ini Vespa eksklusif. Tahunnya nggak tahu berapa, karena waktu itu awalnya ini customer kita si Om Reza Pecolang namanya ya, dari Mamuju, pesen mesin aja tadinya awalnya, mesin set Malossi, full Malossi. Nah, terus seiring berjalannya waktu dia kirim lagi bodinya. Oh enggak, dia pesen cat dulu, cat. Ini pesen cat, udah pesen cat gua kirim ke Mamuju. Udah itu dia ngecat lah bodinya di sana. Nah, terus jadi dia ngirim body ke sini. Jadi enaknya emang kalau ngeset mesin paling bener itu paling enak sama sekalian bodinya. Jadi nanti udah pasang aksesoris, udah setting segala macem, udah kita tes. Bagusnya kita kirim dengan keadaan seperti ini. Nah, ini kemarin udah kita tes ya. Kemarin belum ada video top speednya. Ini kemarin top speednya itu sampai 123 ya, baru kita tes, cuma nggak full banget kita tes. Yang penting kita tes running buat touring, karena kita bangun Vespa itu untuk touring ya, touring untuk harian touring. Itu nyaman, enak semuanya. Jadi ini bakal gue jelasin dari mana ya. Ini full spek banget sih ini menurut gue. Speknya itu aksesoris dan mesinnya udah benar-benar full. Nah, kita jelasin dari atas yuk. Nah, ini untuk ini stangnya pakai New Pack Taiwan. Cuma ini kita bubut bagian ini ya, bagian masternya ini dibubut, jadi buat pakai RCB. Nah, ini untuk daymakernya, ini udah pakai daymaker. Sama bagian batok atasnya ini kita karbon ya, ini karbon Kevlar, jadi bukan karbon yang WTP atau celup. Nah, untuk hand gripnya juga ini pakai SIP Pordoy. Untuk yang kirinya ini handle shift. Ini handle shiftnya handle shift style ya. Jadi kalau misalkan koplingnya kurang style atau mau di style, nah ini bisa nih dari sini nih. Jadi nggak perlu ke bawah-bawah lagi. Untuk spionnya ini kita pakai Stack 6 ya. Nah, ini dudukannya pakai bracket Vigano. Untuk ini visor ya. Ini visor mereknya Moto Nostra. Nah, ini Moto Nostra. Nah, banyak yang tanya ini, mungkin kelihatannya kecil gini, tapi pas kita tahu harganya agak lumayan, kaget jadinya. Gitu dah ini. Nih untuk visor ini harganya 2,6 juta ya, teman-teman nih. Kalau teman-teman mau pesen, ini import dia. Nah, kalau yang ini ring lampu nih. Ring lampunya pakai Chief New PX warna chrome. Untuk hidungnya ini pakai Excel. Dan ini juga ada di karbon. Nah, ini di Kevlar ya, karbon. Untuk ini juga jenggernya karbon. Untuk sennya ini pakai New PX. Untuk emblemnya ini RMS. Oke, di bagian boxnya ini udah di upgrade pakai punya New PX ya. Jadi memang boxnya lebih besar nih kalau dilihat dari sini. Ini boxnya lebih besar. Nah, beda sama yang itu ya, itu agak lebih kecil. Nah, ini lebih besar, jadi memang buat naruh barangnya enak nih, space-nya banyak. Nah, ini juga udah kita karbon ya, jadi sepaket ini sama ini ya, sama ada bagian mesinnya juga ini di full karbon. Oke. Jadi ini speedonya juga udah pakai SIP ya, digital speedonya. Speedo SIP. Nah, ini dia speedonya. Oke, untuk gas spontannya ini pakai Tomaselli, gas spontan Tomaselli. Nah, ini berikut kabel
kabel gasnya yang panjang. Oke. Nah ini kalau mau lihat di bagian kokpit ya seperti ini nih. Ini remnya enak banget. Radial ya. Gue kenapa belakangan ini suka rem gini, karena terinspirasi dari Vespa balap ya. Jadi ngeremnya emang bener-bener enak nih pakai radial ini. Jepangan ini memang punya Jepangan ya, RCB. Nah ada juga yang KTC, cuma memang harus panjangnya ini harus pas, jangan terlalu panjang. Ini panjangnya sekitar 14 cm. Nah untuk selangnya ini pakai TDR, jadi ke bawah. Oke, kita jelasin lagi ke bagian bawah. Ini kaki-kaki. Nah untuk swing armnya ini pakai Game Satya ya, plus 62. Nah ini CNC bahannya nih. Ini buat touring enak banget nih. Memang lebih berasa ayunannya tuh lebih slow ya, lebih enak, lebih slow. Ya pokoknya gimana ya, lebih enak deh. Ayunannya tuh lebih enak gitu. Jadi memang beda. Jadi memang buat teman-teman yang suka touring jauh, speed touring, ini gue saranin pakai ini, enak banget sih. Jadi lebih safety juga. Biasanya kan Vespa itu lemah di sininya nih. Kalau ada lubang bisa patah nih. Karena yang aslinya itu kan bahannya babet kecor gitu ya. Cuma ya memang kuat sih. Cuma ini lebih baik gitu. Untuk teman-teman nih yang mau beli ini, harganya 3 juta nih. Ini bisa request warna ya. Mau warna apa aja bisa request, tutupnya mau diwarnain juga bisa. Dan untuk pemesanan ini pre-order. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk ini pakai Stack 6 juga. Ini, nah rencananya juga nanti nih mau ganti nih pakai Brembo. Cuma ya udah nih mau kita kirim dulu, nanti untuk upgrade-nya bisa pasang 5 muju sepertinya. Nah, untuk sok depannya ini pakai SIP yang polis, untuk piringannya ini pakai poli ini. Nah, untuk akselnya ini untuk akselnya ini juga custom ya. Ini custom pakai Ziggy kalau ini. Kalau ini apa namanya? Hub depannya ini pakai CNC sama kayak Sistak juga. Ini punya Gamega Satya juga plus 62. Oke, untuk bagian velgnya ini kita pakai Genova. Ya, ini modelnya Diamond ya. Keren ya. Nah, untuk bannya sendiri gue rekomendasiin pakai Mitas nih. Untuk ring 10 ring 12 itu gue selalu rekomendasiin ukurannya 110 70 ring 12. Nah ini ya, kalau dipakein 120 tuh bisa mentok. Nah jadi yang idealnya buat PX itu yang udah upgrade pakainya 110. Oke, di bagian depannya udah, jadi gue mau geser ke bagian selanjutnya. Nah ini ada footstepnya, ini pakai Eva Italy, cuma ini kita udah powder coat. Ini udah powder coat Eva Italy, dan ininya pakai borde SIP. Pedal remnya ini pakai Ariat. Nah untuk gantungan barangnya ini pakai Ziggy, cuma ada di powder coat juga. Nah ini untuk joknya model Stella. Ini biasa dipakai di new pack juga ya, Stella. Nah Divi, dari Divi nih, made in Italy asli. Oke, untuk tutup tangkinya ini pakai Zadi ya. Jadi Zadi ini biar dia kalau ngisi bensin full nggak tumpah-tumpah, jadi nggak basah ke daerah sini nih. Ini bagusnya Zadi. Dan ini tutup apa namanya, tooth cover pelampung bensin. Nah ini pakai SIP. Oke, balik ke belakang. Untuk stop lampnya ini kita pakai Bosata Racer. Nah ini yang clear ya, dan bagian padnya ini di karbon. Oke, sebelum ke bagian mesin kita sebelah kiri dulu nih. Nah ini untuk tampilan sebelah kirinya. Oke bentar, joknya. Nah kurang lebih seperti ini nih.
Nah, ini sebelah kirinya kalau dilihat seperti ini. Untuk standar sampingnya itu kita pakai SIP. Standar sampingnya SIP yang hitam. Oh ya, untuk spoilernya ini juga kemarin custom dan udah di karbon ya. Kemarin udah di karbon. Oke, kalau untuk standarnya buat ring 10 dan di ring 12 itu sama aja. Cuma memang kalau buat ring 12 itu nanti pakai sepatunya model begini. Cuma nanti diganjel baut. Jadi dia agak lebih tinggi. Jadi kalau misalkan pakai ring 10 nggak usah pakai diganjel gitu. Sip, kita ke knalpotnya nih. Nah, ini dia knalpotnya pakai Jim Lomas nih. Knalpotnya pakai Jim Lomas buang kiri. Nah, ini kalau ini apa nih, hitam-hitam ya. Ini tuh box samping. Box samping. Kita buka box sampingnya. Ini fungsinya juga banyak banget nih box samping. Buat naruh-naruh barang. Yo, kita taruh dulu. Nah, box samping nih. Ini box sampingnya kita jual harganya 450.000. Jadi enak nih. Ini selain buat tempat dudukan aki, juga akinya nggak bakal goyang karena ini ada dudukan akinya juga kita pakai. Terus ini pakai karet dudukan akinya juga, jadi aman. Nah, ini untuk black box speedometer sipnya di sini nih. Jadi rapi. Di sini bisa buat naruh barang-barang, oli samping atau jas hujan atau sendal. Bisa juga kalau buat touring ini enak banget. Sangat banyak bergunanya nih, manfaatnya banyak. Jadi apa-apa lo kunci-kunci, toolkit semua bisa terus ini. Oke, kita tutup lagi. Untuk bumper belakangnya ini pakai New PX, cuma udah kita karbon nih. Kemarin permintaan yang punya untuk di karbon sekalian. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Oke, untuk ring 12-nya ini belakangnya nih ya. Nah, ini pakai FI tali dan itu udah kita racikin. Pokoknya insya Allah aman. Depan belakang hubnya itu udah aman. Untuk memang sih rada lumayan mahal ya depan belakang itu, untuk hubnya aja sekitar 5 jutaan. Tapi kita ngejamin ini aman gitu. Dan kemarin juga kita udah tes kayak ke Aceh touring. Kita pakai itu aman kok. Gitu. Oke. Ini hal yang paling ditunggu-tunggu ya, adalah di bagian mesin. Nah, bisa dilihat dari sini bagian mesin. Bentar ya. Kita geser dikit ya bagian mesinnya, jadi biar kelihatan jelas, lebih jelas. Jadi lebih terang lagi nih. Bentar. Geser lagi deh ke depan. Kita geser dulu bagian mesinnya. Majuin lagi. Situ aja. Nah. Oke. Nah, lebih terang ya. Sip. Ganjel lu, Am. Nah, itu batu. Ini agak turun ke depan jadi biar aman ganjel. Nah, nggak rata soalnya. Oke, yang ini kemarin baru kita pasang nih, generik ya. Nah, ini generik ini penggantinya Listor nih. Jadi ini bak persneling generik. Ini sih made in Cina ya. Cuma memang mirip banget sama Listor. Harganya juga lebih murah, terjangkau. Nah, ini dia. Oke, gue mau bahas bagian mesin dulu ya, dalaman mesin. Untuk mesin ini kira-kira full spec. Mesinnya ini bloknya pakai MHR 221. Jadi ini pakai MHR. Nah, untuk rekasnya ini pakai Mazzucchelli. Bagian karburator kita pakai Polini ukuran 32. Nah, ini kenapa pakai Polini 32 itu karena dia nggak terlalu besar ya, dan dia tetap kotak. Kalau pakai Sutco itu kayaknya lebih besar, lebih cenderung mentok. Ke bawahnya juga dia pasti bisa mentok. Nah, jadi lebih aman pakai ini. Nah, ini selang kabel gasnya ya. Kabel gasnya ini
udah pakai yang panjang. Untuk filternya ini pakai Marshall. Nah, enaknya filter ini Marshall ini, dia ada, jadi misalkan punya 2 motor, bisa pakai ininya bisa pindah-pindah karena dia ada karetnya nih, ada klemnya banyak. Jadi misalkan ada ukuran 26 sampai ukuran 35 bisa pakai. Jadi misalkan besok karbunya mau pakai karbu ukuran 35 bisa nih kepake juga. Dan ini lebih awet, nggak kayak punya yang Uni ya. Yang Uni cepet robek nih di sininya nih. Kalau ini awet banget. Nah, ini juga bisa dicuci. Jadi kalau misalkan basah, kotor, itu bisa direndam pakai rinso. Rendam aja pakai rinso, jangan pakai sabun colek, karena kalau sabun colek itu dia kan apa ya namanya? Ngembang ya. Apa namanya? Malah berbusa. Nah, pakai rinso lebih enak. Untuk pengapian ini pakai SIP, gue rekomendasi pakai SIP agar performanya bawah atasnya juga tetap mengisi. Dan juga untuk kopling ya, koplingnya ini juga pakai apa ya, SIP deh kalau nggak salah, SIP tapi yang ultra strong, yang harganya tuh sekitar 5,5 jutaan. Nah ini, dan ini crankcase-nya udah crankcase Malossi full. Nah, untuk shock belakangnya ini kita rekomendasiin pakai Zelioni ya. Dan emang untuk shock breaker gue lebih nyaman pakai Zelioni atau SIP deh, 2 itu ya. Nah, untuk rasionya ini full standar, cuma bagian gigi 4-nya aja kita ganti pakai pakai Piaggio. Yang ini kita gigi 4-nya itu pakai Piaggio. Jadi biar performa di gigi 4-nya itu nggak ngedrop, kita pakai close rasionya mata 36 dari Piaggio. Nah, itu. Nah, ini kalau crankcase-nya ini Malossi jadi udah sepaket ya sama ini teman-teman nih, sama intake-nya juga, udah membrannya juga udah dapet. Nah ini kelebihannya Malossi itu menurut gue lebih apa ya, lebih kuat, lebih awet sih ya. Jadi kayak kemarin gue beberapa kali touring, baru sekitar kemarin ya, sebulan kemarin baru turun tuh si stuck. Jadi enak, bebas perawatan dan mudah. Memang sih lebih apa ya, kayak lebih mahal di awal, tapi benefitnya sih menurut gue lebih murah gitu dibanding, karena tapi semua balik lagi ya ke pemakaian gitu. Gue nggak menyamakan kalau crankcase ini cepat rusak atau Malossi awet, nggak. Semua tergantung pemakaian. Kalau pemakaiannya contohnya seperti gue ya, ekstrim, suka ya boncengan, terus cara pembawaannya juga memang ngaruh sih ke awetan motor tuh. Semua tergantung dari pembawaan karakter si ridernya gitu. Oke, untuk tuasnya yang belakang nih kita pakai yang model style nih, model Jepangan. Nah ini enak, kalau misalkan kurang pakem kita tinggal puter aja, kayak udah sistemnya kayak motor-motor Jepang ya. Nah itu bisa dilihat. Untuk selaannya ini pakai SIP, kickstarternya pakai SIP, dan untuk pala businya ini Kawahara. Oke, apalagi ya yang Oke, kita cek sound ya. Cek soundnya sebentar. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Jadi walaupun setelan racing dia tetap lamsam. Buat harian, buat ngurat-ngurat, buat touring tetap enak. Dan nggak terlalu boros juga ya. Untuk konsumsi bensinnya ya masih terbilang irit. Nah untuk listrikannya ini udah kita DC ya. Udah kita DC-in. Nah, oke teman-teman, yang paling terakhir nih. Yang paling terakhir adalah biasanya biaya ya, restorasi semua totalnya itu. Ini yang paling penasaran pasti. Oke, di sini gue jelasin. Oke, di sini memang
Kalau dilihat ya mungkin bisa, kalau udah yang paham, udah yang ngerti, dia udah bakalan tahu budgetnya berapa kira-kira habisnya. Oke, dan semua ini kemarin kita total tuh hampir 150-an ya, lebih lah, lebih dikit. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau upgrade Vespa, boleh. Mau seperti apapun konsepnya bisa. Untuk part-partnya sama, Bang, misalkan ada nih pertanyaan yang biasa datang, Mas, kita mau restorasi Vespa, itu budgetnya berapa? Nah, kalau untuk budget itu semua yang menyesuaikan barang apa harganya itu adalah ownernya sendiri. Jadi semakin mahal itu kan karena pilihannya ya, pilihannya mau pakai ini, mau pakai ini, mau pakai ini. Tapi kalau mau yang standar pun juga bisa. Gitu. Semua pokoknya budgetnya itu yang menentukan dari yang punyanya sendiri gitu. Kalau kita cuma menyiapkan barang dan pastinya merekomendasikan part-part yang apa ya, part-part yang oke lah kita rekomendasikan. Jadi nanti kita ada pilihannya ini. Ntar mau maunya pakainya yang ini aja, yang lebih murah atau yang lebih mahal boleh. Semua bisa kita diskusikan di sini nih. Nah, buat teman-teman yang mau mampir, nah di sini toko kita di situ ya. Ini Jalan Muhammad Kafi 2. Ini nomor 54B. Di sini kalau sore banyak banget nih makanan nih. Nah, di sini banyak banget. Mau ajak anak istrinya naik odong-odong juga bisa sambil nunggu, mau servis, mau belanja obat gantengnya bisa juga. Oke, kalau mau servis harian juga kita bisa. Oke, teman-teman, terima kasih buat udah nonton video kita. Jangan lupa komen ya, share dan subscribe. Oke, makasih banyak buat teman-teman yang udah selalu support SPX. Yang mau mampir silahkan mampir. Nah, ini contohnya kita lagi apa ya, lagi bongkar lagi nih garapan. Nah, ini kita bersih-bersihin dulu semuanya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak buat yang udah menonton. Sehat selalu buat kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Gas.